Oke, Anda masih bersama dengan kami bersama Martin Daniel Promotion dalam pagelaran tinju profesional Jakarta Big Fight Check 14 tahun 2021 yang didukung sepenuhnya oleh FTPI, Federasi Tinju Profesional Indonesia. Dan kita ikuti segera partai berikutnya yang merupakan partai keempat, kelas ringan lightweight 61,23 kg. Inilah wasit yang akan memimpin, our referee Muhammad Rois. Kita berikan tepuk tangan kepada wasit Muhammad Rois yang memimpin partai kelas ringan atau the lightweight 61,23 kg, dibantu oleh para hakim yang terdiri dari Hakim A Muhammad Tawam Ali, Hakim B Dr. Anda Samsudin, dan Hakim B Lambertus Lejemin. Kita berikan tepuk tangan dan semangat kepada wasit dan para hakim. Tentunya tetap dalam pengawasan FTPI, Federasi Tinju Profesional Indonesia. Dan inilah para petinju akan tampil dari sudut biru from the blue corner, petinju berusia 26 tahun, berat badan 61,2 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertinju counter boxer. Kelahiran Jakarta 17 Agustus 95 dengan rekor bertanding 3 kali, menang angka 2 kali, kalah angka 1 kali. Manajer Anto Baret, pelatih Letter Holmes. Sasana KPJ Bulungan Boxing Camp Jakarta menampilkan Azizul Isa Putra. Sedangkan lawannya dari sudut merah from the red corner, petinju berusia 20 tahun dengan berat badan 61,2 kg, tinggi badan 180 cm, jangkauan 90 cm, gaya bertinju counter boxer. Dan ini adalah pertandingan perdana di arena profesional. Manajer adalah Effendi dan Daud Jordan. Pelatih Edi Dias, Sasana Daud Jordan Boxing Club Kalimantan Barat menampilkan Leonardo Nesgen Jordan. Ya, wasit, para petinju, jangan lupa Anda tetap saksikan melalui YouTube channel Martin Boxing Channel. Buka saja Martin Boxing Channel dan akan dipandu oleh rekan-rekan saya Martinez Dos Santos dan Hengki Silatang. Silakan wasit. Ya, boxers. Boxer. Anda bertanding 6 menit, peraturannya FTPI. Itu jawaban saya. Kalau stop, lawannya jangan pukul, lawannya kita jangan lupa. Ya, kalau bertanding. Oke, selamat menyaksikan It's a Showtime. Ya, terima kasih Bung Ari. Kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatang yang luar biasa komentator kita. Bung Hengki, mungkin Bung Hengki punya catatan tentang Leonardo dan Azizul Isa Putra. Ya, kalau kita melihat Leonardo ini adalah petinju binaan seorang juara yaitu Daud Jordan, dan dia diprediksi untuk tidak seorang Daud Jordan memprediksi bahwa dia bisa menggantikan seorang Daud Jordan. Kita melihat bahwa karena awal dia bertinju, jadi belum bisa kita melihat apakah petinju ini mempunyai talenta yang bisa mengikuti jejak seorang Daud Jordan atau tidak. Nanti kita akan lihat. Ronde pertama pun sudah kita bisa membaca bahwa petinju ini bisa bisa berbicara pada level nasional atau tidak. Nanti kita akan lihat secara seterusnya Bung Martinez. Sedangkan Azizul Saputra adalah petinju dari Bulungan, yaitu dari Sasana Bulungan. Petinju ini adalah petinju juga yang non peringkat dan petinju-petinju yang awal baru bertinju, tetapi mempunyai juga pukulan yang cukup baik. Begitu Bung Martinez. Ya, Bung Hengki, kalau kita lihat dari tinggi badan Leonardo ini kelihatannya dia lebih ya 180 cm, sedangkan
Azizul Saputra itu 170 cm. Apakah di kelas ini, yaitu kelas super welter ini, dia cocok atau mungkin dia punya potensi lagi untuk naik ke atas Kalau gitu, kalau Bung? saya melihat tinggi badannya sudah sangat baik ya. Tetapi kalau lebih baik, lebih ideal lagi dia mesti lebih di press, Bung. Jadi paling tidak dia musuhnya di kelas welter, ya. Iya, Sekarang kan dia di super welter, kan super welter. Lebih idealnya di press untuk dia lebih kering badannya, dan pukulan-pukulannya pun lebih perlu ada tambahan-tambahan dibenahi oleh. Tetapi secara basic petinju ini cukup lumayan baik dengan saya melihat satu counter street ya yang cukup baik, hanya memang belum terlihat killing punch atau pukulan kerasnya sebelum terlihat. Sedangkan seorang Azizul Saputra ini juga petinju yang bukan petinju ayam sayur ya, meskipun petinju ini baru. Jikalau seorang Leonardo tidak menjaga pertahanannya tidak baik, bisa saja mengena dan bisa membahayakan seorang next gen Jordan. Begitu Bung Martinez. Ya, makasih Bung Hengki ulasannya. Kita lihat pertandingan terjadi dalam jarak dekat, tekanan dilakukan oleh Azizul Saputra, petinju dari KPJ Bulungan Boxing Camp Jakarta, kemudian Leonardo dari Daud Jordan Boxing Club Kalimantan Barat. Ini pertandingan yang bakal berlangsung cukup ketat, cukup seru, dengan tinggi badan yang berbeda sekitar 10 cm. Bung. Ya, kalau kita melihat seorang Leonardo next gen ini adalah perlu banyak jam terbang untuk bertinju ya. Karena petinju ini sebenarnya cukup awal bertinju sudah terlihat agak lumayan bagus ya. Itu Gamsil terjatuh dan wasit mesti secepatnya untuk. Ya, itu akibat kena pukulan atau bagaimana, Bung? Itu ada benturan sedikit ya, memang tidak mengenai dagu, tetapi itu mengenai muka seorang Azizul sehingga Gamsilnya terjatuh. Iya, kalau Bung Anda sebagai mantan petinju, ketika terjadi Gamsil terjatuh itu situasinya seperti apa, Bung? Tergantung, kalau memang itu mengena dalam keadaan tertekan dan mengena pada dagu atau misalnya membuat goyang, itu biasanya akan lebih tidak nyaman. Tetapi ada memang yang memang dia tidak menggigit atau misalnya tidak dalam Gamsilnya tidak ditahan dengan baik, sehingga begitu terkena pukulan tidak terampok keras pun bisa terjatuh. Itu yang. Baik, terima kasih Bung. Ronde pertama sudah berakhir. Kita lihat sekarang menunggu ronde yang kedua. Tapi kalau secara keseluruhan Bung tadi lihat ronde pertama. Kalau ronde pertama kita lihat memang seorang Leonardo sedikit lebih unggul dari seorang Azizul Saputra, dikarenakan banyak pukulan-pukulan lurusnya yang ada beberapa yang mengena pada seorang Azizul. Sedangkan Azizul ini dia lebih pendek, tetapi pukulannya tidak variasi yang banyak. Mestinya seorang Azizul ini mendekat dengan variasi yang banyak. Karena saya melihat seorang Leonardo next gen ini terlihat bahwa petinju ini belum matang, dikarenakan begitu dia ditekan dengan tinggi badan yang 180 dia menunduk. Ini perlu ada pembenahan. Begitu Bung Martinez. Iya, betul sekali Bung Hengki. Kembali lagi ke pertandingan di ronde yang kedua. Pertandingan ini akan berlangsung dalam 6 ronde di kelas super welterweight atau 69,8 kg. Kedua petinju juga non peringkat, dan seperti dikatakan oleh Bung Ari tadi bahwa ini pertandingan di bawah pengawasan Federasi Tinju Profesional Indonesia yang diketuai oleh Bu Mila Sari ya. Ya, betul Bung. Dan pertandingan ini dipromotori oleh Bung Daniel Martin atau Martin Daniel Promotion. Memang Martin Daniel Promotion sengaja menampilkan petinju-petinju muda berbakat untuk mengangkat prestasi mereka ke depan. Ya, terjadi jual beli pukulan, Bung. Betul sekali, jual baku cabut terjadi, Bung Martinez, dan kita lihat bagaimana seorang Azizul mencoba menekan, tetapi seorang Leonardo next gen juga menjaga jarak dengan counter-counternya yang belum tepat sasaran ya. Ini yang dilakukan. Mestinya seorang Leonardo next gen ini menjaga jarak dengan pukulan-pukulan lurusnya. Kalau kita ingat adalah ada petinju yang bergaya kidal ya. Ya. Kena tadi satu pukulan keras dari Leonardo. Iya. Iya. Terjadi baku cabut seperti Bung Hengki katakan. Iya. Iya. Iya.
Kombinasi pukulan yang keras dari Leonardo. Ya. Ya, Bung, kalau dengan tinggi badan, maaf, ini Ah. Bung, seharusnya Leonardo harus bertanding dalam jarak dekat begini Ya, atau memang harus memang seperti tidak apa? SOP, tidak SOP. Oh iya, oke, Idealnya petinju yang bertinggi badan lebih tinggi dari lawannya yang lebih pendek, dia lebih idealnya adalah menjaga jarak. Biasanya Oke. seperti itu. Ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada petinju yang memang bertinggi badan lebih, tetapi memang dia menyukai gaya fighter. Jadi lebih menyukai baku cabut. Itu yang dilakukan oleh petinju-petinju dari Meksiko. Tidak ada meskipun dia bertinggi badan lebih, tetapi dia menyukai jual beli pukulan. Iya, Dan betul ini sekali. yang terjadi pada seorang Leonardo next gen ini, dia juga melakukan seperti itu. Meskipun dia bertinggi badan lebih, tetapi dia lebih menyukai baku cabut. Begitu Bung Martinez. Iya, ini kalau kita lihat kembali kepada sasananya, yaitu Daud Yordan. Daud Yordan ini penggemar berat dari kalau tidak salah Miguel Angel Cotto. Ya, betul. Nah, betul. ini Sehingga anaknya pun ada nama Michael Cotto juga dilakukan untuk karena cintanya dia seorang Michael. Dan dia juga dulu seorang Daud Yordan itu bertipe tinju adalah bertinju fighter atau ini. Tapi begitu dia menyukai seorang Michael Cotto, dia merubah dengan counter boxer tetapi lebih banyak menekan. Begitu iya, Bung betul. Martinez. Apakah ini juga yang ditularkan kepada Leonardo atau Iya. tidak? Kita lihat ya, Bung. Iya, Atau betul. menurut Bung gimana? Iya, kalau saya lihat petinju ini dikarenakan cukup potensial, tetapi karena masih awal ya, Iya, perlu ada betul. pembenahan dan petinju ini perlu dibuatkan secara desain atau basic yang lebih baik, yaitu tadi Bung Martinez bilang dengan tinggi badannya yang luar biasa, yang cukup baik, dia paling tidak mempunyai pukulan-pukulan lurus yang lebih tajam. Tadi saya melihat dikarenakan lawannya pendek, dia banyak melakukan Iya. ya, lihat dia melakukan uppercut juga ada ya. Nah ini kita lihat slow motionnya, ya dia tarik sedikit aja. Jadi dia begitu dia tarik, mestinya dia langsung melakukan counter. Ini yang mesti perlu adanya pembenahan dari pelatihnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Hengki. Ya, satu Kita- uppercut ya. Satu uppercut dalam Ya. tayangan lambat. Waktu dia memukul Bung Martinez, Ya. waktu uppercut itu dia mestinya tangannya dia mesti rapi, dagunya mesti rapi, disimpan. Ya, Oh. kalau misal petinju yang cerdas, begitu dia memukul terbuka, begitu mengena dagunya selesai dia. Itu Iya. perlu diantisipasi. Ya, betul. Memang ini harus menjadi Catatan, perhatian bagi pelatihnya. Ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari Azizul ini juga bukan sembarang petinju walaupun masih pemula ya, Bung ya, Ya. kira-kira begitu ya. Betul. Ya, kita lihat pertandingan dalam jarak yang agak renggang. Azizul tidak berani, justru inisiatif datang dari Leonardo. Betul. Mestinya seorang Leonardo ini mempunyai jab-jab yang tajam sehingga lajunya petinju lawannya itu akan ngeri dengan pukulannya. Begitu orang masuk langsung melakukan counter-counter. Ini yang mesti diperbanyak oleh seorang Leonardo. Ya, betul sekali. Kita lihat pertandingan di ronde yang Satu ketiga pukulan yang ini. keras mengena Ya, pada seorang Azizul ya, dan Azizul tidak melakukan counter sehingga dengan nyamannya seorang Leonardo memukul. ya, betul. Tadi apa yang dirasakan oleh Leonardo tanpa kesakitan, apakah Iya. terkena tangan sendiri? Ya, iya. Kita lihat terjadi. Ya. Wow, Satu long hook ya. Satu long hook. counter Kanan, yang ya. bagus, counter atau baik, bagaimana? ya. Ya. Itu dia tarik saya step sedikit langsung. Itu sebenarnya kecara. Kalau dia tambah dengan straight tadi mungkin ceritanya akan lebih baik ya atau Oh. lebih fatal buat sang lawan. Ya, ya, ya. Mestinya dia begitu dia sudah baik melakukan side step langsung melakukan long hook yang mengena ditambah dengan straight itu bisa lebih efektif. Iya, betul. Tetapi dia tidak, seorang Leonardo ini tidak. Begitu dia sudah dia side step, dia melakukan long hook yang mengena, dia tidak menambah variasinya sehingga sang lawan itu lebih tercover atau kembali lagi lebih nyaman. Mestinya dia biar tidak nyaman langsung melakukan tekanan-tekanan lagi sehingga pertandingannya bisa diselesaikan secepatnya. Begitu Bung Martinez. Iya, baik. Terima kasih Bung Hengki. Kita lihat pertandingan berlangsung di ronde ke-6 dari 6 ronde yang direncanakan. Pertandingan ini kembali saya sampaikan adalah non gelar atau non title. Pertandingan yang dipromotori oleh promotor internasional Martin Daniel. Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Martin Daniel, maka saksikan di Martin Boxing Channel YouTube yang akan menjadi tempat
bagi para penggemar tinju di seluruh tanah air untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang bagus. Iya, makin malam makin Makin seru. makin luar biasa Masih pertandingannya. luar biasa, Jadi betul, Bung. jangan sampai paling tidak ada teh manis atau kopi atau misalnya pisang goreng disiapkan Di untuk depan TV. untuk menonton menonton di depan TV. Dan pertandingannya yang tadi Bung Martinez bilang makin akan menggigit dan makin akan seru makin malam. Begitu Bung Iya, Martinez? betul Bung Hengki. Jadi pertandingan tidak hanya bisa disaksikan di televisi, tapi juga bisa di handphone ya. Bisa Iya. dimanapun Anda berada bisa mengakses, maka pertandingan ini bisa disaksikan. Ronde yang ketiga tadi telah berakhir. Bung Hengki mungkin punya catatan Iya. di ronde yang ketiga. Kalau kita melihat pada ronde ketiga ini terlihat bahwa seorang Leonardo Nesian ini lebih unggul dengan pukulannya, pukulan bersih mengena pada seorang Azizul Saputra. Sedang Azizul Saputra ini dia melakukan tekanan tetapi tekanannya tanggung ya. Iya. Jadi dia tidak menyelesaikan misalnya memukul langsung melakukan intimidasi yang yang keras, tetapi dia memukul one two, sedangkan seorang Leonardo Oksigen ini dengan step saja sudah tidak mengena tetapi tidak ada variasi selanjutnya sehingga angka lebih banyak dikumpulkan oleh seorang Leonardo Nesgen. Begitu Bung Martinez. Iya. Kalau gitu di ronde keempat apa yang harus dilakukan oleh Azizul? Azizul ya. Iya. Azizul mestinya dengan tinggi badan seorang Leonardo dia mestinya menekan dengan bukan hanya menekan tetapi menekan body weaving dan memukul. Itu mesti dilakukan dan variasi memukulnya tidak boleh hanya one two atau satu-satu tetapi dengan variasi yang banyak sehingga seorang Leonardo Nesgen ini tidak bisa melakukan counter-counter yang efektif. Tetapi kalau memukul atau tidak memukul hanya dengan membalas dengan satu pukulan, ini yang membuat leluasannya seorang Leonardo menekan seorang Azizul Saputra. Begitu Bung Martinez. Iya, baik Ya. Bung Hengki, ulasannya luar Satu biasa. straight. Iya. Ya, satu straight kiri yang cukup baik yang dilakukan oleh Leonardo dan mengenang. Satu cross straight lagi. Ya, terjadi baku cabut. Betul. Luar biasa mental dari kedua petinju. Iya, satu masih. jab. Ya, tadi pukulan-pukulan lurus dari Azizul. Mestinya Azizul itu tidak misalnya memukul langsung melakukan long hook kanan, tidak boleh. Mestinya paling tidak dia memancing dengan jab dulu, ya finting jab. Begitu orang datang baru dia melakukan long hook. Jadi belum ada tepat sasaran, dia tidak efektif kalau dia langsung melakukan long hook. Karena dengan mudahnya diantisipasi oleh lawannya. Gitu Bung Martinez. Iya, baik. Terima kasih Bung Hengki. Ya, mudah-mudahan dia mau mendengar komentar dari kita. Bung. Iya. Iya. Pertandingan ini boleh dikatakan cukup ketat ya, Iya, cukup seru ketat, ya. Ya, walaupun di atas kertas tadi mungkin sedikit unggul Leonardo ya. tapi masih ada kemungkinan bisa ronde lagi ya. 2 ronde lagi ya. Ya. Kalau dia tidak konsisten bisa berbalik situasinya. Betul, Bung. Kira-kira betul begitu, Bung Bung, Martinez. Tapi kalau kita melihat memang seorang Azizul ini sudah ragu untuk masuk dikarenakan dia mengetahui bahwa counter-counter yang dipunyai oleh Leonardo ini cukup membahayakan sehingga dia berhitung untuk satu long hook yang cukup keras mengena pada seorang Azizul. Hanya Azizul ini mengena, dia tidak membalas, hanya dia diam sehingga dengan leluasanya seorang Leonardo mengumpulkan angka. Begitu Bung Martinez. Iya, artinya kepercayaan diri dari Leonardo lebih bertambah gitu ya. Betul sekali Bung Martinez. Ya. Mestinya dia melakukan tekanan dengan pukulan-pukulan yang banyak sehingga seorang Leonardo bisa terdesak. Tetapi kalau hanya satu-satu dan jarang memukul, mudahnya seorang Leonardo melakukan counter-counter terhadap Azizul. Ini satu lagi proses. Iya. Kita lihat memang tekanan memang dilakukan oleh Azizul tapi tidak mengenai sasaran dengan baik ya, karena mudah dihindari oleh Leonardo. Ya. Counter-counter Bung Hengki itu tidak mengenai. Sebenarnya kalau counter yang barusan dilakukan itu counter-counter sisa-sisa tenaga itu sebenarnya. Udah mulai menurun ya berarti. Hanya memang sudah menurunnya seorang Leonardo tidak dimanfaatkan atau tidak diambil kesimpulan oleh seorang Azizul. Iya. Hanya menghindari pukulan, menerima pukulan, tetapi memukul tidak dengan variasi yang banyak sehingga pengumpulan angka tertinggal oleh seorang Leonardo. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Ada ini apakah karena mungkin juga kecerdasan dari petinju juga. Baik Bung Hengki, kita
berakhir di ronde yang keempat ini ronde keempat, Ya. maksudnya selesai, maka mungkin Bung Hengki secara keseluruhan punya catatan di ronde keempat. Ya, kalau ronde keempat kita melihat ronde keempat seorang Leonardo tetap lebih unggul dari seorang Ajijul ya. Ya. Dari ronde pertama hingga ronde keempat seorang Leonardo next gen saya melihat dia lebih unggul dari seorang Ajijul. Ya, yang penting Kalau tidak merubah atau tidak menderita kesalahan KO seorang Leonardo akan menangkan pertandingan tersebut. Tetapi kalau dia lengah bisa saja lucky blow itu yang bisa membahayakan seorang Leonardo next gen Jordan. iya Bung betul. Martinez. Ini faktor lucky blow ini kadang-kadang petinju melupakan itu ya, kita Iya. nggak tahu itu Bung. Kalau lucky Semua blow, bisa terjadi. ya betul. Sekarang ronde kelima kita lihat wasit Emrois. Wasit Emrois ini bukan sembarang wasit. Wasit yang punya jam terbang sudah sangat tinggi, baik di nasional maupun internasional. Ya, Dia- kita melihat bagaimana seorang wasit juga bisa menunjang prestasinya seorang petinju. Jadi pembenahan wasit itu yang dilakukan oleh FTPI itu adalah sangat positif. Jadi bukan hanya membenahi si petinju, tetapi sang pengadil wasit pun dibenahi. Jadi ada regenerasi, ada yang senior untuk dicontoh bagaimana memimpin pertandingan yang lebih punya kualitas. Dan kita melihat bagaimana pembenahan ini coba dilakukan oleh FTVI dengan dikomandai oleh Sri Kandi Indonesia, yaitu Bu Milasari, sehingga moga-moga dengan adanya pembenahan tersebut bisa munculnya wasit yang mewakili Indonesia yang lebih banyak dan bisa terwakilkan petinju-petinju yang potensial bisa berbicara pada level internasional. Betul sekali Bung Hengki, kita juga merindukan kapan petinju wasit kita bisa tampil di Las Vegas, atau Bung Hengki setiap hari Sabtu atau Minggu komentator tapi nggak pernah lihat wasit hakim yang kita yang tampil di sana Bung ya. Iya betul sekali Bung Martinez. Itu karena membina tinju bukan hanya petinjunya baik, tetapi bagaimana organisasi atau misalnya badan tinjunya baik sehingga bisa menghelperi si petinju tersebut. Jikalau badan tinjunya tidak terlampau baik, ini bisa mengurangi bobot daripada petinju tersebut. Iya, betul sekali Bung Hengki. Kita lihat pertandingan semakin seru, kelihatan semakin panas. Azizul tampak begitu berambisi. Mungkin dia menyadari bahwa dia sudah tertinggal. Betul, Martinez, dia sudah tertinggal. Tetapi yang dilakukan oleh Azizul juga tanggung Bung Martinez. Jadi hanya memukul dengan 1-2, lihat jab aja. Tidak dia susul. Kalau dilakukan susulan mungkin ceritanya akan lain. Tetapi karena dia hanya memukul dengan satu variasi, sehingga dengan mudahnya seorang Leonardo Jordan ini memukul dengan pukulan-pukulan tajamnya. Satu kombinasi uppercut street yang dilakukan oleh Leonardo cukup mengena pada seorang Azizul, gitu Bung Martinez. Iya betul, kita lihat walaupun Azizul mendapat suntikan moral dari pelatihnya, tampaknya tidak mudah bagi Azizul bisa mendapatkan ruang pukul yang baik, karena memang Leonardo terlihat cukup lincah. Seperti dikatakan Bung Hengki, kalau dia Leonardo tidak menjaga kondisi dengan baik, ini masih ada satu ronde lagi. Setelah ronde ini maka situasi bisa berubah atau faktor lucky blow bisa saja terjadi Bung ya. Iya betul sekali Bung Martinez. Tetapi kalau kita melihat dari kedua petinju ini, seorang Leonardo percaya diri dikarenakan tekanan yang dilakukan oleh Azizul tidak terlampau efektif. Ronde kelima habis ya. Setelah selesai, kita menantikan ronde yang ke-6 adalah ronde terakhir, yakni pertandingan di kelas super welterweight atau menengah junior atau welter super 69,86 kg. Ya, Bung Hengki punya catatan mungkin di ronde yang ke-5 tadi. Sampai ronde kelima memang terlihat seorang Leonardo next gen ini lebih unggul dari seorang Azizul Saputra. Ya, kita lihat sampai saat ini tampaknya Leonardo Nexon Jordan ini adalah petinju binaan daripada Daud Chino Jordan yang saat ini menyandang juara IBA ya. Iya. Juara dunia ya. Betul. IBA
bersama Ongen Saknosiwi ya. Iya, betul. Ya, Dari mudah-mudahan. Dirgantara ya. Ya, dari Dirgantara. Daud sendiri kabarnya nanti bulan Juli akan tampil begitu, Bung? Betul, betul, betul. Ini sudah dengan promotor Okto kemarin sudah ada perbincangan. Iya. Semoga juga dia jangan hanya berlatih, tetapi dia tidak bertanding. Ini juga merugikan petinju yang sangat potensial buat bangsa kita, yaitu Betul sekali. Daud Jordan. Daud Jordan. Terakhir bertanding tahun 2019 ya. Betul. Cukup lama dia istirahat dan ini merugikan seorang Daud Jordan dikarenakan usia juga makin lama makin menua dan kondisinya nanti pasti akan menurun gitu. Iya, betul. Bung, ini kita lihat semakin seru pertandingan di ronde yang ke-6. Ini ronde terakhir. Tampaknya Azizul terus melakukan tekanan pressure. Ini, Bung, gimana, Iya. Bung? Ini Mestinya dia melakukan tekanan itu hanya bawah atas. Iya. Dia langsung melakukan jadi arah perut dan arah ke atas. Tapi ini tidak terlampau dilakukan. Ini langsung. Kalau dia lakukan ini dari awal, ceritanya akan mungkin jadi lain. Iya, betul. Jadi udah terlambat start. Terlambat start, betul. Iya, kecuali kalau dia masih punya peluang untuk menjatuhkan, mungkin akan lain ceritanya, Bung. Ya, luar biasa pertandingan ronde ke-6, ronde terakhir yang kedua petinju baku cabut habis-habisan. Betul, baku nih. cabut ya, betul. Ya, Bung mungkin bisa komentari, bisa Iya, bagaimana? kalau Ini. kita melihat Denes, kalau misalnya ini mesti pelajaran juga. Jikalau Iya. kita memenangkan pertarungan dari ronde awal hingga ronde kelima dan itu bisa membahayakan kalau kita terjadinya baku cabut atau jual beli pukulan, ini lebih bagus dia tetap menjaga jarak dikarenakan sudah menang. Ini adalah strategi juga. Jangan sampai yang tadi Bung Martinez bilang bahwa bisa saja lucky blow itu terjadi jikalau adanya terjadi baku cabut atau jual beli pukulan. Kalau mau lebih safe, yaitu tetap menjaga jarak dengan angka yang sudah banyak, itu lebih baik daripada melakukan jual beli pukulan yang bisa saja sudah di atas kertas memenangkan pertarungan dengan kenanya lucky blow bisa menyelesaikan pertarungan yang sudah di depan mata gitu. Iya, Bung betul Martin. sekali, Bung. Jadi harus tetap hati-hati Iya. dan jangan terlalu mengobrol pukulan. Betul, nanti tepat sekali. Situasi bisa berbalik begitu ya. Pokoknya kalau misal pertandingan belum selesai bel, pertandingan semua bisa terjadinya kemungkinan begitu Bung Martinez. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi bagi Leonardo. Iya. Harusnya dia berhati-hati, fisiknya juga sudah semakin agak menurun ya. Satu pukulan kiri Betul. Bung. dari Azizul. Iya. Ya, kembali serangan balik dari Leonardo. Pukulannya mungkin udah makin melemah itu, Bung. Iya, betul sekali. Tetapi tidak dilakukan, tidak diambil kesempatan oleh seorang Azizul. Lihat. Tanggung dia. Ya Iya. tuh, one straight hanya satu. Iya. Jadi justru dia terkena counternya. Iya, betul. Ya, Iya. 10 detik terakhir. Lambat. Ya. Kena. Sampai titik darah Iya, pembicaraan, Bung, secara keseluruhan Iya. dari ronde 1 sampai ronde 6 mungkin Bung punya catatan. Ya, kalau saya melihat dari ronde pertama hingga ronde ke-6, kita melihat seorang Leonardo lebih unggul sedikit dari Azizul Saputra, tetapi semuanya itu adalah wasit yang menentukan. Iya, Tapi betul. kalau kacamata kita, misalnya kita berdua melihat bahwa seorang Leonardo next gen ini lebih unggul dari seorang Azizul. Semua kita serahkan Pada wasit kepada hakim para ya. pengadil, yaitu para wasit, begitu Bung Martinez. Iya, betul. Nah, kalau Bung, kira-kira dari kedua petinju apa yang perlu dibenahi baik dari Azizul maupun dari Leonardo? Kalau saya melihat Leonardo yang bisa kita bina dengan lebih panjang, karena saya lihat bahwa dia ini masih petinju yang masih muda. Iya. Dan dia kalau kita lihat otot badannya ini masih basah, jadi bisa dipres, bisa di kelas welter dengan tinggi badan yang cukup baik. Dan basic bertinjunya pun perlu ada pembenahan, yaitu adanya awal-awal bukaan bertinju. Jadi jangan hanya langsung memukul dengan langsung melakukan uppercut atau long hook, tetapi ada finting-finting, ada jab-jab lurus. Begitu memang ideal baru melakukan uppercut atau misalnya long hook. Itu yang mesti dibenahi oleh seorang Leonardo next gen Jordan. Ya, Leonardo ini masih berusia 20 tahun, masih sangat muda. Kemudian Azizul berusia 26 tahun. Ya, ini sudah lebih berpengalaman. Ya, jadi memang Leonardo tinju yang masih sangat boleh dikatakan cukup belia ini Iya. bisa diarahkan dengan benar seperti yang dikatakan oleh Bung Hengki tadi.
dia juga punya prospek bagus. Begitu juga Azizul, Iya. 26 tahun masih sangat bisa. Masih bisa, tak perlu ada benar. Tetapi memang kita ini mesti bertinju itu apalagi profesional, tidak hanya misalnya berlatih mendekati pertandingan, tetapi profesional adalah mesti melakukan latihannya dengan profesional. Jadi tanpa adanya pertandingan, dia mesti melakukan latihan yang kontinu, sehingga begitu diberikan kesempatan dalam adanya pertandingan, petinju ini sudah siap tempur. Apa yang terjadi pada seorang Manny Pacquiao, bagaimana dia menggantikan seorang juara, ya kan, untuk dia tidak bisa bertanding, dia menggantikan dikarenakan dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Begitu dia berikan kesempatan, orang tidak menganggap bahwa petinju ini menjadi besar. Begitu diberikan kesempatan, dia melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga dia menjadi juara dunia dan orang terperangah dengan kualitas petinju tersebut. Ini yang mesti dicontoh oleh para petinju kita. Gitu. Ya, betul apa yang disampaikan Bung Hengki sangat tepat sekali, dan kita Ya, dengar para sekarang hasil profesional dari yang masih pertandingan bersama kami bersama Bung Ari Sudarsono. dari Balai Sarbini Jakarta Indonesia dalam Jakarta Big Fights ke-14 2021. Telah kita saksikan tadi dalam 6 ronde kelas ringan atau the lightweight 61,23 kg. Selanjutnya inilah keputusan dari para hakim. Hakim A, the first judge, memberikan penilaian 58 dan 56. Hakim B, second judge, memberikan penilaian 60 dan 54. Hakim C memberikan penilaian 58 dan 50. And the winner is winning by unanimous decision victory, and the winner is Leonardo Netsken Jordan. Selanjutnya kembali promotor internasional Bung Martin Daniel akan menyerahkan medali kejuaraan didampingi oleh juara dunia kita Bung Daud Jordan. Waktu kami persilahkan. Kita berikan tepuk tangan kepada promotor tinju kita, kemudian Bung Daud Jordan. Pemenang adalah Leonardo Netsken Jordan. Selamat kepada Leonardo. Terima kasih promotor, terima kasih Bung Daud Jordan. Mungkin mau berfoto dulu silakan. Terima kasih.